Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok ulama yang sangat mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kecintaan ini tidak lain adalah wujud cintanya kepada Nabi Muhammad. Sepak terjang hidup beliau meneladani laku baginda Nabi Muhammad. Mbah Moen mencintai umat Islam sebagaimana diteladankan oleh Nabi. Memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Lebih dari itu, beliau juga sangat memuliakan dan mencintai zuriyah Nabi Muhammad. Dalam banyak kesempatan, beliau selalu berpesan kepada para santri agar juga memuliakan para keturunan Nabi Muhammad. Dalam kenangan banyak santri, Kiai Haji Maimun Zubair pernah berpesan tentang memuliakan zuriyah Nabi Muhammad. Beliau berpesan kira-kira seperti berikut ini. Mulyake zuriyah Nabi iku ora krono kesolehan utawa kengalimane, ananging krono iku keturunane Kanjeng Nabi. Yen zuriyah Nabi iku ngalim, utawa sing diarani itratur Rasul, mongko dobel oleh kita kudu mulyake. Demikian kurang lebih redaksinya atau sebagaimana penuturan aslinya Mbah Moen. Memuliakan zuriyah Nabi itu bukan karena kesolehannya atau kealimannya, tetapi karena itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kalaupun zuriyah Nabi itu seorang yang alim atau yang disebut itratur Rasul, maka kita justru double dalam memuliakannya. Selain pesan tersebut, ada beberapa pesan lain yang sempat dicatat oleh para santri dan selalu dipegang erat, diantaranya adalah berikut ini. 1. Keturunan Rasulullah SAW itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Sedangkan yang tidak kelihatan lebih banyak jumlahnya. 2. Tidak akan terjadi hari kiamat jika masih ada ulama, dan sekalipun ulama habis tetap tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada keturunan Rasulullah. 3. Kita wajib memuliakan keturunan Rasulullah. Jika sampai tidak memuliakan keturunan Rasulullah, hati-hati kelak bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati tidak dalam keadaan muslim. Kalau kita membaca kisah-kisah hikmah, pesan ini selaras dengan satu kisah inspiratif dan mengharukan tentang seorang syarifah, wanita keturunan Rasulullah. Al-Kisah, ada seorang syarifah yang menjadi janda sebab ditinggal wafat suaminya. Syarifah ini hidup dengan 3 orang anak perempuan. Suatu hari, karena tak ada yang bisa dimakan, syarifah tersebut terpaksa meminta pertolongan ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhannya dan 3 orang anaknya. Sampai pada satu kesempatan ia melihat seorang guru besar Islam beserta para muridnya sedang dalam suatu halaqah. Pada saat itu syarifah mendatangi guru besar Islam itu dan memberitahu perihal keadaannya yang membutuhkan bantuan. Namun, saat itu guru besar tersebut justru bertanya, "Berikan aku bukti bahwa engkau adalah seorang syarifah," sambil memalingkan wajahnya tidak ke arah syarifah. Syarifah itu hanya bisa menggelengkan kepala dan sedih. Ia tidak bisa memberikan bukti perihal dirinya seorang keturunan Nabi Muhammad. Karena sikap tidak peduli guru besar tersebut, maka syarifah itu pun pergi dengan tangan hampa. Tak putus asa, syarifah itu terus berusaha mencari bantuan dari orang yang berkemampuan. Karena keadaan yang sangat mendesak, meski harus meminta, ia terpaksa harus melakukannya. Lalu ia melihat ada seorang saudagar kaya yang sedang duduk. Syarifah itu lalu bertanya kepada khalayak, "Siapa orang itu?" "Dia adalah seorang saudagar Majusi, penyembah matahari, yang menjadi pengurus kota ini," jawab orang-orang yang ada. Dengan sangat terpaksa syarifah itu lalu meminta bantuan kepada saudagar Majusi tersebut. Tak disangka, orang itu ternyata sangat baik hatinya. Ia berkenan membantu syarifah dan anak-anaknya. Ia mempersilakan syarifah dan anak-anaknya agar berkenan untuk bermalam di rumahnya dan bersedia menikmati makanan yang lezat. Saat itulah mereka merasa lega dan menginap dalam keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada suatu malam, guru besar Islam bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat hari kiamat, dan melihat ada istana megah luar biasa di surga. Kaum muslimin masuk surga atas perintah Rasulullah SAW.
Akan tetapi Rasulullah berpaling muka atas sang guru besar Islam tersebut. Sang guru itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau enggan memandangku padahal aku muslim? Berikan aku bukti bahwa dirimu adalah memang seorang muslim," jawab Rasulullah dalam mimpi itu. Guru itu pun panik luar biasa. "Ingatkan engkau di dunia pernah berkata sedemikian pada cucuku," cecar Rasulullah. Akhirnya guru besar Islam itu terbangun dari tidur dan menangis dahsyat. Lalu bergegaslah ia menyuruh muridnya mencari Syarifah ke seluruh penjuru kota. Alhasil, kemudian guru itu tahu bahwa Syarifah yang dicarinya ada di tempat saudagar Majusi. Sang guru pun bergegas ke sana. Saat bertemu saudagar Majusi, sang guru berucap, "Wahai Fulan, tolong serahkan Syarifah itu padaku. Aku hendak memuliakan beliau." Saudagar Majusi menolak dan tidak mau menyerahkannya. Kemudian sang guru besar memaksa saudagar Majusi dan menawarkan sejumlah harta yang besar agar sang Syarifah diserahkan padanya. Tapi saudagar Majusi tetap menolak. Akhirnya sang guru besar bercerita perihal mimpinya pada saudagar Majusi. Tetapi, tak disangka ternyata saudagar itu juga bercerita, "Ketahuilah wahai guru besar, sesungguhnya istana yang sangat megah yang kau lihat dalam mimpi itu kepunyaanku. Itu sebagai hadiah kecil yang diberikan padaku karena aku telah menolong sang Syarifah serta anak-anaknya. Dan ketahuilah bahwa aku, istriku, anak-anakku, serta semua yang ada di rumahku telah bersaksi, La ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Kami masuk Islam lantaran keberkahan yang dibawa Syarifah. Dan di dalam mimpi Rasulullah berkata padaku, sesungguhnya engkau telah ditakdirkan sebagai muslim beserta keluargamu." Sang guru besar itu pun menangis terisak-isak dan sangat menyesali perbuatannya. Tadinya hal yang dianggap sepele itu ternyata berdampak sangat besar. Tetapi kisah ini juga mengandung pesan agar kita mempunyai perangai yang penuh kasih sayang kepada siapapun. Apalagi kepada zuriyah Nabi Muhammad. Sebab orang yang mempunyai kasih sayang kepada sesama akan mendapatkan rahmat Allah. Perangai kasih sayang itu sebagaimana diteladankan baginda Nabi Muhammad.